Ini loh yang namanya hazmat, kependekan dari hazardous material. Salah satu alat pelindung diri atau APD yang dibutuhkan oleh petugas medis yang berperan sebagai garda terdepan selama pandemi virus COVID-19. Cara pakainya juga nggak bisa sembarangan, perlu pelatihan dan informasi lengkap penggunaannya. Cara yang pertama adalah dengan melapisi bagian dalam baju hazmat dengan baju yang biasa dikenakan sehari-hari. Setelah terpasang, gunakan juga nih pelindung tambahan pada area tangan. Lalu gunakan pelapis untuk melindungi sepatu atau alas kaki. Serta masker dan face shield untuk melindungi wajah. Setelah semua perlengkapan terpasang, pastikan semua bagian tubuh atas dan bawah sudah tertutup dengan benar dan rapat. Kelihatan kan betapa ribetnya menggunakan APD ini? Karena fungsinya yang sangat penting dalam memerangi wabah COVID-19, setelan hazmat perlu diuji apakah bisa dipakai melindungi diri dari paparan zat berbahaya. Pengujian yang pertama adalah uji material. Dengan alat spektrofotometer ini, sampel bahan akan ditembakkan sinar inframerah untuk mengukur kandungan molekul penyusun material seperti hidrogen, karbon, dan lainnya. Hasilnya bakal diperlihatkan melalui tampilan grafik di layar komputer kayak gini deh. Setelah jenis bahan diketahui, selanjutnya ada pengujian droplet. Sampel potongan bahan ini bakal diteteskan air pada permukaannya. Dengan menggunakan mikroskop digital, kelihatan deh tuh bagaimana tetesan air terbentuk pada permukaan bahannya. Setelah tetesan air terbentuk, tinggal ukur deh besaran sudut lengkungan di pinggiran tetesan air kayak gini. Sudutnya nggak boleh lebih dari 90 derajat ya. Kalau lebih, ini tandanya ada cairan yang terserap dan menembus ke dalam bahan tuh. Padahal bahan setelan hazmat yang baik harusnya tidak bisa ditembus oleh cairan sama sekali. Untuk mengetahui kekuatan bahan setelan hazmat dari tembusan zat berbahaya, pengujian struktur mikrobahannya juga bakal dilakukan. Ambil dari 3 bagian yang berbeda. Pertama, ada sampel bahan utama hazmat. Kedua, bagian jahitan pada hazmat. Dan terakhir, bagian jahitan samping. Sampel diberi lapisan platina. Lapisan platina yang berbahan logam ini bakal jadi pengantar supaya bisa dilihat memakai alat bernama mikroskop elektron ini. Yap, dibanding mikroskop cahaya, mikroskop elektron mampu melakukan pembesaran sampai 2 juta kali. Serta resolusi yang jauh lebih bagus loh, keren. Tuh, yang teman-teman lihat sekarang inilah celah atau pori-pori kain berjenis woven atau yang dirajut. Terlihat juga celah dari lubang bekas jarum penjahitan kayak gini. Emang sih secara kasat mata nggak kelihatan, tapi kalau diukur nih ternyata ukuran celahnya bisa bervariasi antara belasan sampai puluhan mikron. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di situs Pusat Informasi Bioteknologi Amerika Serikat, virus corona punya diameter sebesar 125 nanometer atau 0,125 mikron. Jadi hasilnya bisa dikatakan kalau lubang bekas jahitan dan beberapa jenis kain berpori seperti ini punya potensi virus bisa masuk. Makanya sangat direkomendasikan untuk memberi lapisan yang bisa menutup bagian luar jahitan atau pori kain berjenis woven, kayak garis-garis berwarna pada hazmat ini. Bagian list berwarna biru ini ternyata punya fungsi yang sangat penting dalam menutup pori dari proses jahit. Pemasangannya pun dengan proses pemanasan, sehingga menempel langsung ke bahannya. Oh ya teman-teman, setelan hazmat kayak gini sudah digunakan sejak lama loh. Penggunaan pakaian pelindung diawali pada abad ke-14 saat wabah mematikan yang disebut Death Plague merebak. Wabah ini dilaporkan telah membunuh sebagian besar populasi masyarakat di Eropa. Ketika itu, para dokter yang merawat pasien wabah dikenal dengan sebutan Plague Doctor memakai kostum unik seperti ini.
Lalu ada masker atau topeng pelindung wajah yang menyerupai kepala burung lengkap dengan paruhnya. Satu lagi, biasanya plague doctor ini bakal membawa tongkat untuk berinteraksi dengan para pasien untuk menghindari kontak kulit. Lanjut, pada tahun 1940-an muncullah pakaian pelindung hazmat yang desainnya lebih modern. Diproduksi di Amerika Serikat, hazmat ini terbuat dari material karet dengan resleting tahan air dan alat pernapasan tambahan. Di tahun 1960-an, para pekerja menggunakan hazmat berbahan karet dengan topeng pernapasan untuk menggali drum tua dan berkarat yang mengandung bahan kimia berbahaya. Setelan hazmat sebenarnya bukan hanya melindungi diri dari wabah virus saja, namun juga cairan, minyak, atau senyawa kimia yang berbahaya. Aduh, stok bahan makanan di dapur udah pada habis. Mau kagak mau dah nih, Ai kudu pergi ke pasar. Untung Ai punya beginian, dijamin aman dah. Awas! Lah, bocah menyelonong baik ya. Kagak lihat apa? Ada ayah begini. Aduh, Poipe sih pakai gituan. Kan bahaya, Po, sampai nutup jalan tuh. Justru empo pakai beginian biar aman dari virus-virus corona entuh. Ya ampun, daripada begitu, mendingan kayak Unyil aja nih. Pakai jaket pelindung diri kayak gini, tetap aman kok. Tapi juga modis alias bisa gaya. Lah, iya, keren juga tuh. Kalau gitu, empo bisa dong ya pakai baju bagus empo buat ke pasar. Abis punya baju bagus percuma, dipakai di rumah doang, kagak ada yang ngeliat.